Halo. Ya, pada kesempatan ibadah ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Firman yang saya pilih kita renungkan bersama-sama dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal yang ke-32, ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Yeremia pasal 32, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan firman Tuhan ini, saya ingin ajak jemaat Tuhan untuk kita bacakan secara responsoria. Yeremia pasal 32 ayat 17 sampai ayat 22. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat Tuhan bacakan ayat-ayat yang genap. Yeremia pasal 32 ayat 17 sampai ayat 22. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan firman Tuhan ini, silakan katakan amin. Kayaknya belum temu makanya belum ada suara jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan, katakan amin. Ya, judul dari firman Tuhan ini adalah pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Ayat 17 kita bacakan. Saya akan bacakan terjemahan Tuhan dan silakan jemaat Tuhan menyimaknya. Dalam ayat 17 kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya ayat yang ganjil, jemaat Tuhan ayat yang genap. Ayat yang ke-17 beginilah firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada ribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rencanamu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah engkau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, terima kasih jemaat Tuhan untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita sama-sama renungkan, yaitu menghormati Tuhan di atas segalanya. Menghormati Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kita tentang kemahakuasaan Allah Israel dan kebaikan Allah Israel kepada umat pilihannya, yang pastinya umat pilihannya itu adalah bangsa Israel. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia pada waktu itu, tepatnya pada masa kerajaan Israel Yehuda yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Zedekia pada waktu itu. Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Yeremia pada waktu itu, bahwa Tuhan ingin agar bangsa Israel Yehuda kembali kepada Tuhan Allah Israel yang sudah menyelamatkan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir lewat tanda-tanda mujizat-mujizat kuasa Tuhan yang terbesar. Tuhan ingin agar bangsa Israel Yehuda kembali kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Allah Israel yang sudah menyelamatkan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir itu, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan ini juga meneguhkan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga adalah Allah Israel. Kita boleh diberitahukan oleh firman Tuhan ini bahwa
ada keunggulan, kemahakuasaan, kebesaran, dan kasih Tuhan yang sungguh besar kepada umatnya. Dan itu berlaku kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di zaman sekarang ini. Oleh karena itu kita perlu untuk menghormati Tuhan di atas segalanya, Bapak Ibu Saudara. Lewat firman Tuhan ini, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menghormati Tuhan di atas segalanya. Saya bagikan poin yang pertama, disimpulkan dalam ayat 17, yaitu Tuhan adalah pencipta yang maha besar. Tuhan sesungguhnya pencipta langit dan bumi serta segala isinya, termasuk semua yang ada di bumi ini, dan kita umat manusia yang hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa kita harus menghormati sang pencipta kita, yaitu Tuhan kita, yang adalah pencipta yang maha besar itu. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Kita harus lakukan untuk menghormati Tuhan. Kemudian poin yang kedua, kita harus mengakui di dalam ayat 18 sampai ayat 19 saya simpulkan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha adil. Dialah yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, yang juga membalas setiap perbuatan manusia, memberikan ganjaran kepada setiap orang sesuai dengan tingkah langkah hidupnya, sesuai dengan buah perbuatannya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu disitulah kita melihat keadilan Tuhan. Dan seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita jangan bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu, kalau kita mau diberkati Tuhan. Karena Tuhan memberikan ganjaran atau hukuman kepada orang-orang yang berbuat salah, tetapi Tuhan memberkati setiap orang yang berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Disitulah letak keadilan Tuhan. Kemudian, oleh karena itulah kita harus menghormati Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian poin yang ketiga, kita diberitahukan dalam ayat 21, ayat yang ke-20 sampai ayat 21 tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan saya simpulkan dalam ayat 20 sampai ayat 21 menjadi poin yang ketiga, yaitu Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan sumber mujizat. Saya ulangi, Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan sumber mujizat. Inilah keunggulan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak terbatas. Tuhan maha kuasa dan dialah sumber mujizat. Mujizat Tuhan mendatangkan pemulihan, mujizat Tuhan mendatangkan kelepasan, mujizat Tuhan mendatangkan penghiburan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita harus senantiasa menghormati Dia, karena Dialah Allah yang maha kuasa dan sumber mujizat. Seperti mujizat kebesaran yang Dia nyatakan membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Mungkin pada waktu itu bangsa Israel kecut hati dan tawar hati, merasa bahwa mereka tidak akan sanggup melepaskan diri mereka dari perbudakan Mesir atau keluar dari negara Mesir. Tetapi karena ada Tuhan yang maha kuasa yang menyertai mereka, yang menolong mereka, maka Tuhan yang maha kuasa itu menyatakan mujizatnya, membawa bangsa Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Disitulah kemahakuasaan Allah yang maha kuasa, yang adalah sumber mujizat. Dan itu yang seharusnya membuat kita juga sebagai anak Tuhan di zaman sekarang ini semakin menghormati Tuhan. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang terakhir saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan adalah sumber berkat. Saya ulangi, Tuhan adalah sumber berkat. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan genapi kepada bangsa Israel, di mana Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada mereka yang sekarang ini ditempati oleh bangsa negara Israel. Negara yang makmur tanahnya, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah tanah yang diberkati Tuhan, karena Tuhan menyediakan kepada bangsa pilihannya, kepada umat kesayangannya. Dan ini juga berlaku kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dan Dia adalah sumber berkat yang menyediakan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Berkat Tuhan berupa kesehatan, berupa rezeki lewat usaha kerjaan, kesuksesan, keberhasilan, dan segala hal yang berhasil kita capai. Disitulah Tuhan menyatakan berkatnya kepada kita, dan bukti Tuhan memberkati kita, karena Tuhan adalah sumber berkat. Makanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita sebagai anak Tuhan yang sampai sekarang ini terus merasakan berkat Tuhan, yang terus merasakan pemeliharaan Tuhan,
Janganlah kita melupakan Tuhan, tapi mari kita semakin menghormati Tuhan dalam hidup kita di atas segalanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tingkatkan hubungan kita yang semakin lebih dekat kepada Tuhan, dan taatlah melakukan perintah Tuhan sebagai bukti bahwa kita menghormati Tuhan di atas segalanya, karena Tuhan yang mengatur kehidupan kita, dan Tuhanlah yang selalu memberkati hidup kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa yang tidak terbatas, yaitu Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa selalu memelihara kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya kepada bangsa pilihan Tuhan, tetapi juga kepada kami, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, lewat firman-Mu ini kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, keadilan Tuhan, mujizat Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang selalu berkuasa atas kehidupan kami dan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, ajarlah kami untuk semakin lebih menghormati Engkau di atas segalanya dalam hidup kami, menjadi anak-anak-Mu yang taat hidup dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk sabda firman-Mu yang sudah meneguhkan kami pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita mendeklarasikan pengakuan iman rasuli sebagai umat jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat berusaha untuk kembali kepada WR 1.